Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Katekis Pangkal Pinang, edisi Senin 8 Desember 2025. Saudara, di episode kali ini saya mengajak kita untuk memikirkan suatu peristiwa di dalam kitab suci yang menolong kita untuk melihat bahwa Tuhan itu tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Di tahun 2025 ini mungkin saudara mengalami situasi-situasi yang saudara tidak harapkan. Tetapi dalam situasi-situasi tersebut, saudara tahu bahwa Tuhan berkehendak untuk agar saudara melakukan yang baik, yang sesuai dengan firman-Nya. Tapi saudara merasa kesulitan, saudara merasa mustahil. Mungkin saudara mendapati keluarga saudara dalam situasi yang tidak menyenangkan, tetapi saudara mendapatkan panggilan Tuhan bahwa saudara harus melakukan sesuatu. Entah itu sebagai papa atau sebagai mama, atau sebagai anak, atau mungkin saudara terpanggil untuk ambil bagian dalam suatu pekerjaan Tuhan di gereja ataupun secara pribadi, suatu pekerjaan pelayanan yang baru, jabatan yang baru, atau suatu tugas yang khusus. Dan saudara merasa begitu berat, saudara merasa ada suatu perasaan keterpaksaan untuk mengambilnya. Atau saudara harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit di dalam pekerjaan atau bisnis saudara. Saudara tahu dalam hati saudara, Roh Kudus berbicara bahwa saudara harus melakukan sesuatu yang benar. Tetapi saudara mengeluh dan saudara merasa hal itu sulit atau mustahil untuk saudara lakukan. Saya sendiri mengalami hal itu, saudara, di tahun 2025 ini. Tapi kiranya renungan hari ini bisa menolong kita untuk percaya dan tetap teguh bahwa Tuhan tahu apa yang Dia kerjakan ketika Dia membawa kita, memimpin kita kepada satu kondisi yang tidak kita sukai, dan Dia menyuruh kita melakukan sesuatu yang nampaknya mustahil. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, tolonglah kami ketika kami akan mengakhiri tahun 2025 ini, kami kembali terus diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan yang singkat dan boleh menguatkan kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara, renungan dari Yohanes pasal 6. Ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, kita hanya akan membaca dari ayat 5 dan ayat 6 dari Yohanes pasal 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, Tuhan Yesus sedang populer. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk melihat Yesus, mendengar Yesus. Dan setelah sekian waktu, Tuhan Yesus tahu orang-orang ini kelaparan, mereka butuh makanan. Dan Dia bertanya secara spesifik kepada Filipus, ya, Yohanes menjelaskan kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Bapak Saudara sekalian, pertanyaan ini dikatakan untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak Yesus lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita ada kalanya sebagai pengikut Tuhan, kita dibawa Tuhan kepada situasi-situasi, dan kita diberikan sebuah tanggung jawab, sebuah tugas, sebuah ujian, ya, untuk menunjukkan kamu harus melakukan ini. Ada sebuah kebutuhan, orang-orang ini butuh makan, atau mungkin dibutuhkan guru sekolah minggu, atau dibutuhkan orang yang membantu pelayan ini, atau dibutuhkan untuk kita mendukung dalam dana satu pekerjaan Tuhan ini, atau dibutuhkan orang dalam jabatan ini. Nah, saudara, apakah kita meresponnya dengan seperti Filipus? Ya, kalau saya baca ayat 7, Filipus menjawab,
Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Artinya ini tidak mungkin, Tuhan. Ini tidak bisa. Aku tidak bisa lakukan ini. Nah, tetapi kalau Tuhan membawa kita pada situasi-situasi seperti ini, ingat bahwa Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Dia tahu apa yang hendak Dia lakukan. Kalau memang ada sebuah situasi yang sulit dan kita harus melakukan sesuatu terhadapnya, kita merasa tidak mampu, sumber daya kita, kemampuan kita tidak mampu untuk menyelesaikan tugas itu, untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi kita ada di hadapan masalah itu. Kita berada di hadapan kebutuhan itu. Apa yang harus kita lakukan? Bapak-Ibu sekalian, mari kita tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan, saya mau kerjakan. Tetapi saya butuh anugerah-Mu. Kalau memang Tuhan menyuruh saya untuk mengerjakan ini, berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku anugerah-Mu, berikanlah aku bantuan-bantuan-Mu. Akan ada banyak tantangan, tetapi ini harus dilakukan. Tolonglah saya ya Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya sendiri merasakannya di tahun 2025 yang hampir lewat ini. Ada tugas yang baru, ada kebutuhan yang harus dikerjakan. Dalam hati kecil merasa berat, merasa, aduh Tuhan kalau bisa suruh orang lain saja. Tetapi situasi itu sulit untuk dihindari. Ya, Tuhan sudah menyuruh untuk mengerjakan, maka harus dikerjakan. Dengan pertolongan-pertolongan daripada Tuhan, melalui orang-orang yang tidak kita duga-duga, melalui orang-orang yang Tuhan akan utus. Jadi dalam kisah ini, ada seorang anak kecil yang mempersembahkan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dan Tuhan memakai persembahan itu. Artinya Tuhan membuka jalan kepada tugas yang Dia berikan kepada Filipus untuk mengerjakannya. Dan kita tahu hasilnya adalah luar biasa. Ini menjadi sebuah peristiwa yang paling dikenang dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Dan saya yakin juga begitu berkesan di hati para murid-murid ketika mereka kemudian Tuhan Yesus utus untuk menjalankan amanat agungnya. Satu tugas yang mustahil secara manusia, tetapi karena diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari tahta Allah, maka mereka mengerjakannya. Sekalipun sulit, sekalipun ada banyak kesulitan dan tidak mudah, bahkan nyawa mereka menjadi korbannya, tetapi mereka hidup di dalam kerajaan Allah karena mereka setia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kalian, memasuki tahun 2026 ini, apakah Tuhan akan membawa kita pada situasi-situasi seperti Filipus? Ada sebuah kebutuhan, ada sebuah pekerjaan yang nampak mustahil, tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengerjakannya. Mari kita menyerahkan diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk mengingat prinsip ini, sebab Dia tahu apa yang Dia kerjakan, sebab Tuhan tahu apa yang mau Dia lakukan. Kiranya kita ingat prinsip ini di dalam setiap situasi yang sulit yang kita hadapi. Sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.